Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 6 yang beranggotakan sebagai berikut. 1. Risti Denia Reka Putri, 2. Meliani Vera Nur Kasana, 3. Ika Davitasari, 4. Ayun Niswatun Kasana, dan 5. Yunesti Kurnia Putri. Definisi apotek. Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Apoteker biasanya dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian yang terdiri atas sarjana farmasi, ahli media farmasi, dan analis farmasi. Tugas dan fungsi apotek. 1. Tempat pengabdian profesi seorang apoteker yang telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. 2. Sarana yang digunakan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian. 3. Sarana yang digunakan untuk memproduksi dan distribusi sediaan farmasi antara lain obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik. 4. Sarana pembuatan dan pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional. Profil Apotek Fitri. Apotek Fitri ini berdiri pada tahun 2010 dengan pemilik sarana apotek Fitriana Yuliastuti MSc APT, apoteker pengelola apotek Fitriana Yuliastuti MSc APT, dan apoteker pendamping apotek Charles Aris Sudarmono MSc APT. Apotek Fitri ini beralamat di Jalan Letkol Subadri nomor 90 Ngangkrek Triharjo Sleman. Apotek Fitri buka dari hari Senin sampai Minggu dengan jam buka Senin sampai Sabtu jam 8 sampai jam 21.30 WIB dan Minggu jam 9 sampai jam 21 WIB. Berikut adalah struktur organisasi Apotek Fitri. Yang pertama, pemilik sarana apotek Fitriana Yuliastuti MSc APT, apoteker pengelola apotek Fitriana Yuliastuti MSc APT, apoteker pendamping apotek Charles Aris Sudarmono MSc APT, asisten apoteker Muhammad Faisal Rosi AMD Fram dan Nining Ayu Hartika AMD Fram, asisten TTK Naomi Aurel dan Fenty Febriani, dan yang terakhir administrasi Tri Rahayu. Pengelolaan sediaan farmasi. A. Perencanaan dan pengadaan. Perencanaan merupakan kegiatan memilih jenis, jumlah, dan harga dalam rangka pengadaan dengan tujuan untuk mendapatkan jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran serta menghindari kekosongan obat. Pengadaan di Apotek Fitri menggunakan metode kombinasi, yaitu metode epidemiologi dan metode konsumsi. Pengadaan di Apotek Fitri dilakukan apabila persediaan barang sudah menipis atau habis. Pemesanan berdasarkan barang yang tertulis pada buku defekta, dan pemesanan akan ditulis pada surat pemesanan. Di Apotek Fitri ini ada 3 jenis SP, yaitu 1. SP biasa, SP perkusor, dan SP obat-obat tertentu atau OOT. Penerimaan barang. Barang datang yang dikirim dari PBF diperiksa kesesuaiannya dengan surat pesanan dan faktur barang. Faktur ditandatangani oleh apoteker atau TTK dan diberikan stempel. Lembar asli, faktur dibawa kembali oleh pengirim barang. Lembar kedua, apotek untuk barang dengan pembelian tempo. Lalu, barang masing-masing dihitung sesuai margin, kemudian diberi label harga. Barang diletakkan di tempat yang sudah ditentukan. Yang terakhir, faktur direkap pada buku catatan faktur, buku hutang, dan buku total hutang. Penyimpanan perbekalan farmasi. Penyimpanan di Apotek Fitri dilakukan dengan menyimpan ke etalase obat secara alfabetis yang sebelumnya mengisi kartu stok yang berisikan tanggal datang, nomor batch, jumlah barang, sisa stok, nomor batch, dan tanggal kadaluarsa dan paraf. Penyimpanan barang di Apotek Fitri dilakukan berdasarkan FIFO dan FEFO. Sistem penyimpanannya, yang pertama bentuk sediaan, padat, cair, semi-solid, tetes mata, tetes hidung, tetes telinga, oral drop, inhaler, aerosol, suppositoria. Yang kedua, golongan obat generik, paten, obat bebas terbatas, susu,
obat herbal, dan alat kesehatan. Yang ketiga alfabetis, keempatnya farmakologis, antibiotik, kardiovaskular, SSP, pencernaan, muskuloskeletal, pernafasan, anti alergi, kontrasepsi, vitamin, dan suplemen. Yang kelima, suhu penyimpanan, supositoria untuk wasir dan laktobe dimasukkan dalam lemari es. Pengendalian dan pemusnahan. Yang pertama, stok opnam. Kegiatan mencocokkan jumlah barang asli dengan data pada kartu stok. Tujuannya dari stok opnam yaitu untuk melaporkan jumlah obat yang masih terdapat di apotek, mengecek tanggal kadaluarsa obat, dan mengecek keadaan fisik obat. Yang kedua, penanganan barang kadaluarsa. Untuk obat yang sudah dikadaluarsa dikumpulkan pada tempat terpisah yang aman, kemudian menghubungi PBF untuk diretur. Apabila obat tidak dapat diretur, maka dilakukan pemusnahan. Yang ketiga, pemusnahan resep. Untuk resep yang telah disimpan melebihi 5 tahun, dapat dilakukan pemusnahan dengan cara membuat berita acara pemusnahan yang dilakukan oleh apoteker dan disaksikan oleh petugas apotek lainnya, dan selanjutnya dilaporkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Pencatatan dan pelaporan. Yang pertama, pencatatan dilakukan pada setiap proses pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan meliputi pengadaan, surat pesanan dan faktur, penyimpanan atau kartu stok, penyerahan atau struk dan nota penjualan, dan pencatatan lainnya seperti pencatatan pada kartu stok saat barang datang dan pengeluaran harian. Yang kedua, pelaporan. Pelaporan dibagi menjadi dua, yaitu pelaporan eksternal dan internal. Pelaporan eksternal adalah pelaporan yang dibuat untuk memenuhi ketentuan sesuai dengan perundang-undangan, meliputi pelaporan psikotropika dan narkotika melalui SIPA APA. Namun, untuk di Apotik Fitri tidak menyediakan obat psikotropika dan narkotika, sehingga pelaporan nihil. Untuk pelaporan internal adalah pelaporan yang digunakan untuk kebutuhan manajemen di apotek, keuangan, dan laporan lainnya. Untuk sistem manajemen yang digunakan di Apotik Fitri berupa manajemen administrasi, keuangan, dan pajak. Pelayanan resep. Yang pertama, screening resep, pemeriksaan kelengkapan dan kesalahan resep. Yang kedua, pemeriksaan ketersediaan obat di apotek. Jika tersedia, maka resep dilayani dan diperhitungkan harga obat. Yang ketiga, harga obat diberitahukan kepada pasien. Jika pasien setuju, pasien langsung membayar. Penyiapan obat. Obat disiapkan atau diracik. Lalu pemberian etiket, biru untuk obat luar, putih untuk obat dalam. Yang ketiga, penyerahan obat. Penyerahan obat kepada pasien disertai dengan swamedikasi atau memberikan informasi mengenai indikasi obat, cara penggunaan, aturan minum, dan efek samping obat. Yang keempat, pencatatan resep pada buku penjualan resep dengan format nama obat, nama pasien, dan total harga obat. Pelayanan swamedikasi. Swamedikasi adalah upaya pengobatan sendiri, yaitu suatu tindakan untuk mengatasi masalah kesehatan dengan menggunakan obat-obat yang dapat dikonsumsi tanpa pengawasan dari dokter. Kedua, obat-obatan yang digunakan untuk swamedikasi yaitu golongan obat bebas, obat terbatas, dan OWA. Yang ketiga, swamedikasi yang dilakukan di Apotik Fitri adalah untuk mengobati beberapa penyakit yang biasa dialami oleh masyarakat sekitar seperti demam, nyeri gigi, pusing, batuk, influenza, sakit mah, sakit diare, cacingan, dan penyakit kulit. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.